Halo semuanya, kembali lagi di Nalaria. Semenjak media sosial muncul, sampai pada saat ini sosial media ini udah buat dunianya sendiri. Banyak orang-orang yang berinteraksi melalui media sosial. Mereka saling bertegur sapa, mereka saling bertanya kabar, atau hanya cuma berbagi informasi. Secara nggak sadar, orang-orang ini membawa perilaku-perilaku di dunia nyata ke dunia media sosial ini. Tetapi kadang perilakunya dibawa, tetapi nilai dan etikanya nggak ikut dibawa. Jadinya kita bisa melihat kelakuan-kelakuan aneh, perilaku-perilaku ajaib, sampai bahkan kita nggak nyampe lagi untuk mikirnya. Udah di luar nalar. Contohnya satu aja, pamer. Posting foto-foto kekayaan lah, yang lagi rame-rame nih. Pejabat-pejabat publik pun sampai ikut posting foto-foto yang seperti ini. Nah, itulah yang kita sebut akhir-akhir ini dengan flexing. Kalau lihat pengertiannya, menurut Cambridge Dictionary, flexing itu tindakan untuk menunjukkan sesuatu yang kalian miliki atau raih, akan tetapi dengan cara yang dianggap orang lain tak menyenangkan. Kalau menurut Merriam-Webster, flexing adalah tindakan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara pribadi dengan cara yang lebih mencolok. Dari dua pengertian ini tadi aja kita bisa lihat kalau nggak ada positif-positifnya pengertian dari flexing ini. Hati-hati, flexing ini juga termasuk salah satu bentuk dari narsistik. Di video ini aku nggak bakal ngomongin secara spesifik tentang narsistik ya. Kalau kalian mau tahu tentang narsistik tipis-tipis, kalian bisa nonton video ini. Di video ini, aku mau ambil perspektif flexing adalah aktualisasi diri. Jadi kayaknya aktualisasi diri ini menjadi salah satu alasan ataupun kedok dalam melakukan flexing. Aku ada baca tentang teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Dari namanya aja ini udah hierarki ya. Kalau namanya hierarki itu berarti ada urutannya. Jadi ada tingkatan yang harus kita selesaikan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat gambar piramida ini, kebutuhan aktualisasi diri itu berada di puncak dari teori hierarki kebutuhan ini. Jadi sebelum kita memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang pertama contohnya aja, yaitu kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling dasar dari manusia, ataupun kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh fisik manusia. Contohnya aja, sandang, pangan, tempat tinggal, dan juga bernafas. Nah, kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dasar ini, yang step selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan tentang rasa aman. Nah, pada step ini, kebutuhan yang kita butuhkan itu adalah rasa aman dan juga stabilitas tanpa ada hal-hal yang di luar dari prediksi kita. Contohnya aja, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan pangan kita, tetapi kita ingin pemenuhan atas kebutuhan pangan ini terjamin. Jangan hari ini makan, besok enggak. Atau yang kondisi idealnya ini mungkin adalah kondisi seorang PNS, di mana mereka mendapat gaji bulanan, mereka juga mendapatkan tunjangan, mereka mendapatkan dana pensiunan, dan juga mereka mendapatkan BPJS Kesehatan. Jadi itu udah lengkap, jadi kebutuhan akan rasa aman ini terpenuhi. Selanjutnya, itu adalah kebutuhan sosial. Setelah kita selesai dengan kebutuhan pribadi kita ini ternyata membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kita membutuhkan untuk merasakan cinta, merasakan rasa memiliki, interaksi terhadap orang lain, baik itu pasangan ataupun teman. Karena kita punya hal-hal yang ingin kita sampaikan. Kalau kebutuhan sosial, interaksi sosial ini udah terpenuhi, akan menimbulkan kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan ini adalah respon dari orang lain ketika berinteraksi dengan kita, apakah sikap kita itu layak dihargai atau tidak. Kalau kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan rasa penghargaan ini, tentu membuat rasa percaya diri kita naik, reputasi kita terjaga, dan ada rasa untuk terus ingin mengembangkan diri agar kita tetap dihargai oleh orang lain. Jadi dalam kebutuhan akan penghargaan ini, ada penghargaan atas diri sendiri dan juga penghargaan dari orang lain. Setelah kebutuhan akan rasa penghargaan, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan kognitif. Bagaimana seseorang itu berpikir untuk melakukan suatu tindakan. Apakah tindakan itu harus dilakukan atau tidak, dan apa resiko dari tindakan itu jika dilakukan.
Kebutuhan ini juga akan kebutuhan intelektual dan juga pengetahuan, sehingga menjaga rasa akan keingintahuan kita. Selanjutnya itu adalah kebutuhan estetis, yaitu kebutuhan tentang keindahan, baik itu visual ataupun dirasakan, dan juga keharmonisan dalam suatu kehidupan. Nah, setelah semua kebutuhan itu tercukupi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan akan aktualisasi. Menurut Maslow sendiri, aktualisasi diri itu adalah menerima keadaan di mana individu dapat menggunakan sepenuhnya kemampuannya sendiri sambil terus menggali apa yang kurang pada dirinya. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini, bagaimana kita menyadari potensi dan kelemahan yang kita miliki, dan kita bisa menerima kelemahan dan potensi itu, dan terus menggali potensi yang ada pada diri kita, dan menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri ini, kita nggak butuh omongan dari orang lain. Bukan nggak butuh sih, omongan orang lain itu bisa kita manage, mana yang positif, mana yang negatif, sehingga bisa untuk perkembangan diri kita sendiri ke arah yang lebih positif. Emang agak repot ya, mau aktualisasi diri aja ada tahap-tahap yang harus dipenuhi. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kita aktualisasi diri tanpa harus melalui tahap-tahap itu? Tentu aja boleh, nggak ada larangan. Nggak ada yang larang, tapi coba dipikir-pikir dulu aja. Contohnya aja nih, ketika kita mau mengaktualisasi diri, ini konteksnya dalam bermedia sosial ya. Ketika kita mau mengaktualisasi diri, tapi kebutuhan primer, kebutuhan awalnya aja itu nggak dipenuhi, yaitu kebutuhan fisiologis. Contohnya, ketika ada seseorang posting mirror selfie dengan membawa HP iPhone misalkan, tetapi terlihat kalau di belakangnya itu rumahnya masih papan rayapan, atapnya bocor. Apa yang diharapkan dari orang ini? Tentu para netizen juga jadi salvo kan. Mereka bakal lihat rumahnya tadi, mereka bakal lihat atapnya yang bocor. Tentu ada pikiran kalau ya mending, ya padahal kita nggak tahu ya itu iPhone punya dia sendiri atau pinjem. Tapi pasti yang dipikirin itu adalah daripada untuk beli iPhone, mending untuk benerin rumah. Di sini aku nggak mendiskreditkan status sosial seseorang ataupun status ekonomi seseorang ya. Tetapi aku di sini cuma mau mengutarakan kalau adanya prioritas dalam kehidupan. Kalau kita lanjut nih ke topik pembicaraan ini, yaitu flexing yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Contohnya aja ketika banyak pejabat-pejabat publik ini yang posting dia lagi berkendaraan dengan kendaraan mewah, ataupun dia lagi bawa tas mewah, ataupun ya pokoknya posting-posting yang lagi seneng-seneng lah. Kalau pejabat rajin posting orang susah itu biasanya pejabat-pejabat kepala daerah, ataupun ya pejabat-pejabat yang mendekati pensiun dan mendekati tahun-tahun pemilu itu biasanya. Kalau kita lihat pejabat-pejabat publik yang rajin posting di media sosial, yang kontennya itu banyak menunjukkan kemewahan. Apa yang diharapkan dari pejabat-pejabat publik ini? Tentu netizen bakal salfok dari mana kekayaan itu berasal. Nah, kalau sudah salfok kayak gitu, nanti diusut BPK, diusut KPK, ataupun salfoknya itu apa sih yang udah dikerjain sama pejabat publik ini? Mulailah dicari rekam jejak digitalnya. Kan jadinya miskomunikasi. Kan jadi bingung sendiri ya, apa tujuan pejabat-pejabat publik ini posting kemewahan seperti itu. Ini juga bisa kita lihat kalau mereka itu sebenarnya ada beberapa kebutuhan yang belum mereka penuhi. Ya mungkin kalau kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologisnya mungkin udah kepenuhi. Kebutuhan tentang rasa aman, tentu mereka sudah memenuhi, karena mereka mendapat pendapatan yang stabil. Kemudian kalau masalah tentang kebutuhan sosial, ya mereka juga mendapatkannya. Tentu terpenuhi lah. Yang keempat, kebutuhan tentang rasa penghargaan. Mereka pasti mendapatkan penghargaan karena mereka seorang pejabat. Nah, kita nggak tahu nih tentang pemenuhan kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan kognitif. Sudah terpenuhi atau enggak? Ya mungkin bisa kita bilang kalau pejabat-pejabat publik ini pasti minimal lulusan sarjana, ataupun mereka S2, S3, tentu kognitifnya terpenuhi dong. Tapi kan belum tentu juga. Mungkin itu hanya cuma sekedar sekolah aja, nggak ada yang didapatkan dari situ. Kita juga nggak tahu kan. Bagaimana mereka berpikir, pola pikir mereka juga kita nggak tahu. Bisa jadi, ini kemungkinan. Kemungkinan kebutuhan kognitifnya nggak terpenuhi nih. Nggak perlulah sampai ke kebutuhan estetis. Mungkin kognitifnya aja belum terpenuhi, sehingga mereka melakukan flexing seperti ini. Terus aku juga berpikir nih, alasan-alasan apa yang bisa memaklumkan pejabat-pejabat publik ini melakukan flexing seperti ini? Yang pertama,
Apa mereka merasa itu harta milik mereka sendiri, dari usaha sendiri, ataupun itu warisan orang tua ataupun mertua? Ya sebenarnya sih kita nggak begitu penting harta itu berasal dari mana. Tapi yang patut kita pertanyakan itu sebenarnya ada nggak sih rasa empati mereka terhadap publik? Yang kedua mungkin alasannya itu adalah untuk personal branding. Memang benar, setiap orang itu berhak membangun personal branding mereka agar bisa meningkatkan posisinya di masyarakat mungkin. Tapi ada batas tipis antara personal branding dan juga flexing. Kalau personal branding itu ada nilai yang mereka bawa untuk mencitrakan diri mereka sebagai orang yang kompeten dan positif. Tapi kalau hanya posting foto lagi naik Harley, di depan Ferrari, menyandang tas Gucci, prasangka apa yang mereka harapkan? Citra diri apa yang mereka inginkan? Personal branding seperti apa yang lagi mereka bangun ini? Alasan yang ketiga, mungkin mereka membutuhkan endorse, tapi mungkin bisa lah posting dengan konten-konten yang berisi dan lebih menarik. Ya, setidaknya silakan penuhi dulu kebutuhan kognitif Anda. Tapi mungkin aja teori hierarki kebutuhan Maslow ini kurang tepat untuk merespon fenomena flexing ini. Tapi setidaknya, setelah aku baca teori ini, membuat aku lebih berpikir lagi ketika akan posting sesuatu. Ada batasan-batasan tersendiri, ataupun ada etika-etika tersendiri, biar tetap fun dalam bermedia sosial. Oh iya, lupa juga ini. Kadang flexing ini pun harus dilakukan di tempat yang tepat. Kalau misalkan kita pamer suatu barang ke orang yang nggak tahu barangnya itu apa, tentu orang yang kita pamerin itu nggak tahu kalau kita lagi pamer. Jadinya gondok sendiri kan. Kondisi yang kedua, kalau kita pamer suatu barang ke orang yang tahu barang itu apa, tapi mereka punya lebih dari yang kita miliki, jadinya tetap sakit hati juga karena kita jadi pecundang. Kita hanya bisa pamer ke orang yang tahu itu barang apa, tetapi mereka nggak punya, dan mereka berambisi untuk memilikinya. Nah, baru pamer ini bisa berhasil. Tetapi kan hasilnya tetap menyakiti orang lain. Jadi memang flexing atau pamer ini nggak ada positif-positifnya. Jadi flexing ini cuma bentuk arogansi dari orang yang merasa lebih tinggi, orang yang merasa punya lebih kuasa, orang yang merasa lebih kuat terhadap orang-orang yang mereka pandang lebih rendah dari mereka. Kayaknya sekian video dari Nalaria. Kalau teman-teman ada koreksi, ataupun ada tambahan, ataupun ada pendapat yang lain, silahkan tulis aja komentar kalian di kolom komentar di bawah untuk kita sama-sama berdiskusi. Kalau kalian suka video kayak gini, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Kalau kalian punya saran, masukan, ataupun kritikan, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video Nalaria selanjutnya.